Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran komputer. Dan untuk pertemuan pertama kita, materi komputer pada hari ini adalah temanya adalah indahnya kebersamaan, subtemanya keberagaman budaya, proyek membuat rumah adat. Kemudian area teknologinya adalah desktop publishing. Dan tujuan pembelajarannya, di sini siswa dapat menggunakan perangkat keras, baik itu keyboard maupun mouse dan komputer. Kemudian siswa dapat mengenal keberagaman budaya bangsa. Dan kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat rumah adat dan teks Pancasila. Nah, kemudian anak-anak, perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Paint. Lalu perangkat keras yang digunakan adalah komputer atau laptop. Selanjutnya, materi ini bisa anak-anak lihat di buku Smart Explorer di halaman 1 sampai dengan halaman 2. Dan untuk contoh hasil tugasnya, kita nanti akan membuat praktek membuat rumah adat. Salah satu rumah adat tersebut adalah disebut namanya rumah joglo. Ini adalah rumah adat Jawa. Dan proyek yang akan kita buat itu ada rumah adat dan teks Pancasila. Jadi ada dua ya anak-anak, seperti terlihat di pada halaman 2, contoh hasilnya ada 2. Lalu kemudian keragaman budaya dan bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi masih tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian contoh-contoh suku yang ada di Indonesia, ada suku Sunda berasal dari Pulau Jawa, yang mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dan kemudian ada juga suku Betawi berasal dari Pulau Jawa juga, tepatnya dari Provinsi DKI Jakarta. Itu adalah 2 contoh dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anak, apa itu Microsoft Paint? Nah, Microsoft Paint adalah software pengolah grafis atau gambar secara sederhana. Software ini disertakan di semua sistem operasi berbasis Microsoft Windows. Jadi anak-anak yang komputernya di rumah ada yang masih pakai Windows 7 ataupun Windows 8, Windows 10 tidak masalah, karena setiap sistem operasi yang berbasis Microsoft dia sudah terdapat Microsoft Paint. Dan Microsoft Paint sendiri dapat membuka dan menyimpan file project dalam bentuk tipe file Windows Bitmap, JPEG, PNG, dan TIFF. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Paint, di mana terdapat toolbar menu yang di atas atau ribbon menu. Kemudian ada kertas putih, yaitu ada lembar kerja ketika kita menggunakan Microsoft Paint. Menu yang digunakan untuk praktek. Nah, ini adalah tools menu yang akan kita gunakan untuk praktek anak-anak. Yang Bapak beri dengan rectangle merah itu adalah tools menu yang akan kita gunakan untuk praktek. Selanjutnya, penjelasannya di sini adalah penjelasan dari tools tersebut anak-anak, ya, di mana tools yang pertama kita adalah fill with color. Nah, tools ini digunakan untuk memberi warna pada objek. Jadi ketika kita akan memberi warna pada objek, entah itu shape ataupun rectangle, kita akan bisa menggunakan tools ini. Dan kemudian ada tools text. Nah, tools text ini dari namanya sendiri anak-anak pasti sudah paham, yaitu teks. Teks itu kan berarti tulisan, berarti tools ini digunakan untuk menambahkan teks ke dalam lembar kerja. Kemudian ada eraser. Eraser ini digunakan untuk menghapus objek. Dan tools ini bisa digunakan sama seperti menggunakan brush. Hanya saja kalau brush kan bisa digunakan juga untuk memberi warna. Lalu ada color picture. Nah, tools ini digunakan untuk mengambil warna dari suatu objek dan menggunakan kembali warna tersebut ke dalam objek lain. Semisal ada rectangle atau persegi yang berwarna merah.
kemudian anak-anak akan memberi warna merah lain di rectangle yang lain yang masih berwarna putih polos. Nah, anak-anak bisa menggunakan yang namanya color picture untuk mengambil warna yang sama supaya nanti bisa diaplikasikan ke rectangle yang satunya tadi, anak-anak. Kemudian ada magnifier ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja. Jadi ketika diklik kiri dia akan memperbesar dan ketika klik kanan dia akan memperkecil. Kemudian ada tools yang namanya brush. Nah, tools ini digunakan untuk menggambar atau memberi warna ataupun menghapus objek. Dan ada tool shape. Nah, tool ini digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk objek anak-anak, yaitu ada persegi, garis lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian ada tool size. Nah, tools ini digunakan untuk mengatur ketebalan suatu border dari berbagai macam shape dan untuk mengatur besar kecil ukuran brush yang akan kita gunakan. Kemudian ada select. Menu select digunakan untuk menyeleksi objek yang terseleksi dapat diduplikat ataupun dipotong, anak-anak. Kemudian di sini ada color 1 dan color 2. Nah, terus menu color 1 dan color 2 digunakan untuk memberi informasi warna yang sedang dipilih atau aktif yang dapat digunakan. Jadi ketika anak-anak menggunakan warna merah, maka di color 1 atau color 2 akan menampilkan warna merah yang menandakan bahwa warna yang sedang digunakan adalah warna merah, anak-anak. Kemudian ada edit colors. Edit colors ini digunakan untuk memberi warna lebih detail seperti warna lebih gelap ataupun warna menjadi lebih terang. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin membuat warna merah tetapi warna merahnya lebih ke arah gelap, nah kita bisa mengaturnya di edit colors ini, anak-anak. Ataupun sebaliknya jika anak-anak misalnya ingin membuat warna merahnya tetapi lebih terang, nah sama bisa menggunakan namanya edit colors ini, anak-anak. Kemudian ada zoom in dan zoom out. Terus menu zoom in dan zoom out ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Nah, fungsi tools ini masih sama seperti dengan magnifier. Lalu yang terakhir ada tools yang namanya paste. Nah, tools ini memiliki dua tools menu, yaitu paste dan paste from. Paste from sendiri digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam lembar kerja, dan kemudian paste sendiri digunakan untuk menambahkan objek yang sudah di-copy atau di-cut ke dalam lembar kerja, anak-anak. Nah, sampai di sini itu adalah penjelasan tools yang akan kita gunakan ketika praktek menggunakan Microsoft Paint. Dan minggu depan kita akan bertemu dalam kegiatan praktek. Jadi minggu depan kita akan praktek ya, anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.